dilakukan dengan memanfaatkan pekarangan kosong di rumahnya di kawasan Skip, Palembang. Ketertarikannya terhadap budidaya hidroponik ini diawali ketika ia tengah melakukan browsing internet. Ia menemukan informasi tentang sistem tanam hidroponik yang menggunakan talang atau pipa-pipa yang dipasang sedemikian rupa. Namun, bisa dijadikan sarana tumbuh kembang tanaman-tanaman yang bermanfaat, seperti sayuran dan tanaman lainnya. Ketertarikannya berlanjut dengan berkomunikasi kepada pakar-pakar budidaya hidroponik. Selain hobi, budidaya hidroponik ini menurutnya dapat dijadikan sumber mata pencaharian, membantu perekonomian keluarga. Saat ini untuk media tanam, Adi menggunakan pipa atau talang yang disusun sebagai media tanam. Namun, bagi pemula, bisa memulai dengan cara yang lebih sederhana agar tidak terlalu mengeluarkan biaya yang besar. Media tanam bisa menggunakan gabus, botol-botol atau kaleng bekas untuk media pembibitan. Di kebun hidroponiknya, Adi mengembangkan varietas tanaman-tanaman yang umum dikonsumsi, seperti sayur-sayuran jenis kangkung, bayam, selada, bayam merah, kailan, dan beberapa jenis sayuran yang lainnya. Untuk pemasarannya, awalnya ia memasarkan hasil budidaya hidroponiknya ini ke pasar-pasar tradisional. Lalu kemudian berkembang ke pasar retail atau modern karena peminatnya yang semakin banyak. Sebenarnya budidaya hidroponik ini tidak terlalu sulit dan tidak memakan waktu lama. Dari proses penyemaian hingga panen, rata-rata memakan waktu 1 hingga 1,5 bulan saja. Ini adalah pertanian untuk masa depan kita. Dalam artian baik petani konvensional yang sudah ada sekarang maupun untuk yang kedepannya, hidroponik kita bisa menjadi pilihan. Karena di hidroponik kita tidak perlu lahan yang luas, kita dengan hasil yang lebih maksimal, dan harga pun kalau dibandingkan dengan harga sayur konvensional itu bisa lebih menguntungkan. Itu dari sisi ini, Pak. Jadi kalau misalnya dari untuk masyarakat sendiri, kalau pengen mencoba sayur atau bercocok tanam dengan sistem hidroponik ini, juga jangan berpikir bahwa hidroponik itu mahal, karena dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita pun bisa dipakai untuk memulai tanam hidroponik. Dari hasil ketekunan budidaya hidroponik ini, omset yang bisa diraih mencapai 15 juta rupiah per bulan. Wow, lumayan ya pemirsa. Selain itu, untuk mengembangkan usahanya, Adi juga mengumpulkan sayur-sayuran dari kelompok tani di bawah bimbingannya. Saat ini sudah ada kurang lebih 15 kelompok tani yang hasilnya ditampung oleh komunitas hidroponik Palembang di bawah pimpinannya. Ya, saudara, dengan semua keterbatasan yang dimiliki sebenarnya bukanlah menjadi sebuah alasan dan juga penghalang untuk terus berkreativitas. Dengan menggunakan sumber daya dan juga semua yang ada di lingkungan sekitar, ternyata jika dikelola dengan tepat mampu menjadi sumber pendapatan keluarga. Seperti istilah lama yang mengatakan bahwa di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Baiklah, demikian kisah inspiratif kali ini, kita kembali bersama Theo dan Cika Norma.